Setiap pagi, kita semua pasti ngelakuin hal yang sama. Bangun tidur. Udah jadi rutinitas yang otomatis banget, sampai-sampai kita jarang mikirin. Tapi, pernah nggak kepikiran nggak sih kalau cara kita bangun tidur itu bisa jadi kunci buat hari yang lebih produktif? Ternyata nih, ada panduan kuno yang sekarang justru divalidasi sama sains modern. Dan ini bisa mengubah pagi kita selamanya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pasti pernah ngerasain kan, alarm bunyi, kita paksain bangun, dan dunia kayak berputar, kepala pusing, dan rasa malas itu kayaknya narik kita lagi buat rebahan. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Jawabannya mungkin bukan dari buku motivasi kekinian, tapi justru dari tuntunan yang usianya udah lebih dari 1400 tahun. Sebuah panduan yang kelihatannya sederhana dari Rasulullah SAW, tapi ternyata bisa mengubah pagi yang berat jadi awal hari yang penuh energi. Oke, kita mulai dari detik pertama mata kita melek. Langkah pertama ini penting banget buat mencegah sensasi pusing atau sempoyongan di pagi hari. Jadi, poin krusialnya jangan langsung loncat dari tempat tidur. Praktek yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW itu adalah bangun, duduk dulu sebentar, terus usap wajah buat ngilangin sisa-sisa kantuk. Langkah kecil yang dampaknya ternyata gede banget. Dan ini tuh bukan cuma sekedar kebiasaan biasa loh. Seperti yang direkam dalam hadis ini adalah praktek yang emang dicontohkan langsung. Beliau secara sadar ngasih jeda buat tubuhnya. Jadi ada transisi yang lembut dari dunia tidur ke dunia nyata. Nah, ini dia nih bagian yang keren banget. Kenapa sih harus duduk dulu? Ternyata duduk sejenak itu ngasih waktu buat sistem saraf dan aliran darah kita buat beradaptasi. Ini mencegah kondisi yang namanya hipotensi postural, gampangnya tekanan darah yang tiba-tiba anjlok dan bikin kita pusing kalau ganti posisi terlalu cepat. Kuno tapi ilmiah banget. Oke, setelah fisik kita siap, sekarang waktunya kita nyiapin jiwa kita. Langkah kedua adalah menyambungkan lagi kesadaran kita kepada Sang Pencipta lewat doa. Doa ini bukan cuma hafalan loh, ini tuh sebuah pengakuan dan rasa syukur yang dalam banget. Kita diingatkan kalau tidur itu semacam kematian kecil dan bangun pagi itu adalah kehidupan baru, kesempatan baru yang dikasih sama Allah. Ini benar-benar ngubah mindset kita dari yang tadinya aduh, pagi lagi, jadi alhamdulillah, aku dikasih hari yang baru. Selanjutnya, kita masuk ke serangkaian ritual kebersihan. Dan ini bukan cuma soal biar bersih aja, tapi setiap langkahnya punya dasar ilmiah yang luar biasa kuat. Langkah berikutnya, cuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali sebelum nyentuh yang lain. Spesifik banget ya, ternyata ada alasannya. Coba deh lihat perbandingan ini, keren banget. Di satu sisi ada hadis yang usianya ribuan tahun. Di sisi lain ada rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pesannya sama persis, cuci tangan itu garda terdepan buat melawan kuman. Luar biasa kan? Oke, sekarang kita ke praktek yang mungkin kedengarannya agak asing buat sebagian dari kita, membersihkan rongga hidung pakai air atau yang disebut insyak. Ternyata, ini juga ada penjelasan medisnya. Jadi, praktek ini tuh mirip banget sama prosedur medis modern yang namanya irigasi hidung. Seperti yang kita lihat di sini, memasukkan dan ngeluarin air dari hidung itu secara efektif membersihkan sinus dan rongga hidung kita dari debu, polusi, atau alergen yang mungkin kita hirup semalaman. Ini cara alami buat menjaga kesehatan pernapasan. Nah, kita lihat gambar yang satu ini. Ini kontrasnya jelas banget ya. Di atas itu gigi yang sehat. Di bawahnya, ya, itu konsekuensi kalau kebersihan mulut diabaikan. Makanya, menjaga kebersihan mulut, entah itu bersiwak atau sikat gigi, itu sunnah berikutnya yang sangat ditekankan. Dan ini masalahnya jauh lebih dari sekedar gigi berlubang atau bau mulut loh. Sains modern membuktikan kalau kesehatan mulut kita itu cerminan kesehatan seluruh tubuh. Bakteri dari gusi yang nggak sehat bisa masuk ke aliran darah dan ningkatin risiko penyakit serius, bahkan sampai ke penyakit jantung. Semua ritual kebersihan ini puncaknya ada di satu tindakan yang menyatukan semuanya. Wudu. Ini adalah ritual bersuci pakai air yang nggak cuma membersihkan, tapi juga dirancang buat menyegarkan kembali tubuh dan jiwa kita. Hadis ini pakai perumpamaan yang kuat banget. Rasa malas di pagi hari itu diibaratkan kayak 3 ikatan setan. Nah, zikir, wudu, dan sholat itu adalah kunci buat ngelepasinnya. Dan wudu secara spesifik disebut sebagai salah satu pembuka ikatan yang bisa membangkitkan semangat. Jadi, pas air wudu kena kulit kita, itu rasanya lebih dari sekedar bersih-bersih. Sensasi segarnya itu berfungsi kayak tombol reset buat sistem saraf kita. Secara instan, ini ningkatin kewaspadaan, seolah membangunkan seluruh tubuh dan ngusir sisa-sisa kantuk dan rasa malas itu. Dan semua langkah ini terangkum dalam satu konsep yang indah banget.
Riyadhah jiwa menyehatkan raga. Artinya, latihan spiritual yang kita lakuin itu ternyata punya dampak langsung ke kesehatan fisik kita. Inilah yang namanya kesehatan holistik. Jadi, poin terpentingnya adalah ini, rangkaian adab bangun tidur ini bukanlah ritual-ritual yang terpisah. Ini adalah sebuah sistem yang nyambung satu sama lain, dirancang untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa kita, mempersiapkan kita secara total buat menghadapi hari. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Gimana kalau ternyata kunci buat hari yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih produktif itu bukan terletak pada kopi yang lebih strong, tapi pada beberapa menit pertama yang kita habiskan dengan penuh kesadaran, bahkan sebelum kaki kita nyentuh lantai.